perceraian antara Hana Hanifah dengan suaminya Randy hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Bogor, Jawa Barat. Dalam gelaran sidang yang diadakan pada hari Senin kemarin, pihak Hana Hanifah turut menghadirkan satu orang saksi, yakni ibundanya sendiri. Meski begitu, sidang dengan agenda pembuktian itu terpaksa harus ditunda hingga 2 minggu mendatang. Di sisi lain, Yani selaku ibunda Hana Hanifah menyebut jika sang anak kerap mendapat ancaman, sehingga muncul gugatan perceraian dari Hana untuk Randy, meski keduanya baru 1 bulan menikah. Lantas, tabir apa lagi yang akan diungkap oleh ibunda dari Hana Hanifah mengenai alasan sang anak menceraikan suaminya tersebut? Hari ini agendanya harusnya pembuktian ya, tapi karena tergugat masih belum hadir juga sampai saat ini, ada yang perlu disampaikan dulu, jadi ditunda dulu sidang pembuktiannya. Kalau untuk penundaannya kita belum tahu ya pastinya. Kalau minggu lalu sih sekitar 2 mingguan ya, mungkin 2-3 mingguan. Yang saya tahu sih yang selalu diancam gitu kan, dia bilang ke saya sih. Ya, kalau memang terus-terusan diancam gitu kan mana nyaman ya lebih baik bercerai mungkin kan. Ya di chat sih ya dia mau, ya namanya ancaman ya nggak enak semua. Ada yang langsung juga. Berapa kali mungkin kejadiannya? Banyak sih ya, kalau ancaman banyak. Kalau kata-katanya sih mau menghancurkan, menjatuhkan dalam karirnya. Iya dia drop down gitu ya, kayak gitu. Nggak seperti yang dipikirkan ya, kira baik, nggak taunya ya nggak sesuai. Ya karena kan perkenalan cuma ini ya belum lama gitu kan, jadi kita belum terlalu kenal gitu ya. Ya pikir kita kan baik lah, positif aja kan waktu kenal juga, oh dia baik gitu. Ya waktu mau menikah ya saya setujunya karena awalnya baik aja, nggak tahu ya sesuai. Ya iyalah sebagai orang tua kecewa. Ya. Katanya harus ada yang menjaga, nggak tahunya ya. Bukannya menjaga, malah dia bikin nggak nyaman anak saya. Kalau udah kecewa saya nggak ada ngomong-ngomong. Oh iya, jelas itu ada, kita tahu kok chatannya langsung nunjukin ada SS-annya ya. Ya awal sih ya kaget. Awalnya saya sebelum tahu semuanya saya emang dia bilang gitu kan ya kaget lah intinya gitu ya. Kaget banget kan belum sebulan udah cerai, yang saya terus dia bilang gini-gini ya saya jelas kok bisa kayak gitu. Yang dipikirkan dapat suami ya bisa menjaga gitu kan, bikin dia nyaman gitu. Nggak taunya malah ada ancaman. Menjadi saksi permasalahan yang dialami oleh sang anak, disitulah kesabaran Yani selaku ibunda dari Hana Hanifah kembali diuji setelah melihat sang anak yang terus ditekan oleh Randy. Ditambah lagi permasalahan yang menyangkut mahar pernikahan kini menjadi satu topik yang tak logis ketika seorang suami meminta kembali hak yang sudah diberikan kepada sang istri. Lantas, seperti apa ibunda Hana menyikapi mahar pernikahan yang kini jadi perdebatan dalam sidang perceraian sang anak? Benarkah pula sebulan jadi menantu, Randy memperlakukan dirinya sebagai ibu mertua dengan tidak pantas? Ya baik, awalnya sih baik. Pas tahunya tuh pas sudah nikah aja, agak beda gitu. Ke saya juga kayak kurang sopan gitu. Ya nggak selayaknya anak ke orang tua, namanya kalau misalkan udah nikah kan namanya kita kan ya sama aja sama orang tuanya gitu ya. Kayak dia enggak, jadi kayak ada yang beda lah, yang nggak seharusnya. Kata-katanya juga dia kurang bagus dah ke saya. Iya aneh aja laki-laki minta mahar, ya dibalikin lagi lah, biarin aja, dibalikin aja. Saya suruh ya balikin aja daripada jadi masalah gitu ya, berkelanjutan gitu, ya udah balikin aja. Barang ya kalau jumlahnya itu kita nggak tahu ya, cuma kan kalau misalkan berupa perhiasan mungkin kayak baju-baju terus parfum gitu ya, yang saya tahu sih. Kalau jumlahnya saya nggak tahu. Suaminya Hana ini minta mas kawin dan seserahan yang sudah dikasih kepada Hana. Ini kan parah. Secara moral, secara etika itu jelas tidak baik dan tidak bagus. Secara hukum pun tidak boleh. Undang-undang perkawinan tidak boleh yang namanya mas kawin itu minta lagi. Secara agama pun pasti haram hukumnya meminta lagi. Dia makan sedikit pun itu haram. Itu mas kawin. Nah, alasan-alasan ini di samping juga ada alasan, ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh
suaminya Hana ini? Seorang suami tidak pantas untuk menjelek-jelekan istrinya, apalagi membongkar aib gitu di sosial media. Jadi menurut aku nggak pantas lah dia membongkar aib aku, udah gitu ngomongin aku yang enggak gitu kan di sosial media. Satu, kedua dia juga nggak ada hormatnya sama mamaku. Ketiga dia selingkuh, jadi nggak ada yang harus dipertahanin lagi. Jadi udahlah gitu. Kalau semisalkan dia masih baik sama mamaku, udah gitu dia masih, kalau dia nggak bukan ngebongkar sih, kalau dia ngajak jelekin aku masih bisa maafin gitu, masih bisa lah aku pertahanin. Tapi ini dia baru kenal sama aku, dia baru menjalin hubungan sebulan sama aku, dia udah berani kayak begitu, apalagi nantinya gitu. Aku nggak mau gitu. Kaget mah ada, tapi ya kalau memang harus jalan seperti itu ya balik lagi ke Hana yang menjalani kehidupannya ke rumah tangganya. Jadi kalau seandainya mas kawin yang dia persembahkan untuk istri tercintanya, itu memang hak sepenuhnya adalah istri. Lalu bagaimana kalau diminta kembali? Maka harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Mahar mas kawin adalah hak si istri yang sudah diberikan oleh suami tercintanya. Kalau seandainya terjadi perceraian, maka tidak boleh untuk diminta kembali. Mahar itu adalah suatu mas kawin sebagai tanda bukti cintanya, meminang daripada pasangannya. Sebagai bukti tanda cintanya si suami mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi jangan sampai diambil kembali walaupun akan terjadi proses talak ataupun perceraian.